Hai para Nick user dan kaum ibu kaum pembelot. Nah, seperti judul, kita akan membahas logika-logika di anime yang sangat tidak masuk akal bagi di dunia nyata. Padahal anime itu kan terkenal ya dengan sesuatu yang realistisnya. Apalagi kebanyakan cerita anime itu tentang manusia. Sedikit bahkan nggak ada tuh cerita tentang mobil yang bisa bicara, hewan bicara, dan pohon yang bisa bicara. Karena hal itulah anime adalah sebuah film yang cocok banget kalau dijadikan cerita live action. Tapi karena logika-logika aneh ini, mungkin bakalan menghambat cerita-cerita anime ini susah untuk diadaptasi di live action. Atau kalaupun ada di live action, biasanya bakalan dihilangkan unsur-unsurnya. Nah, kira-kira apa saja logika-logika aneh tersebut? Tanpa basa-basi, Shinobi no Jidai wa Waru. Bertarung sampai batu dan tanah hancur membentuk kawah meteor, tapi bisa terluka saat tertusuk pedang. Yap, ini adalah salah satu episode di anime Boruto ketika si Sasuke dan Naruto melawan Momoshiki. Sasuke pernah dipukul sampai mental ke tanah, bukan tanah sih, lebih ke akar pohon. Tapi sama aja coy, kerasnya juga sama kayak tanah. Yang aneh adalah badan Sasuke ini tidak terluka ketika terpental, bahkan sampai akar-akarnya itu membentuk sebuah kawah meteor kecil. Yang padahal badan Sasuke ini bisa terluka karena tertusuk batang hitam cakra. Yang artinya apa Bang Messi? Ya, artinya adalah badan Sasuke ini tidak begitu keras. Bahkan badannya bisa ditembus. Tapi anehnya, kok bisa tanah tersebut hancur seakan-akan terkena hantaman dari benda yang sangat keras. Yap, logika kayak gini susah untuk dijelaskan. Tapi ya, kalau secara adegan film, tentu hal seperti ini bertujuan untuk memberikan kesan wah terhadap pertempuran tersebut. Bahkan ya, di anime Dragon Ball itu udah banyak banget adegan-adegan seperti ini. Tapi memang di Dragon Ball itu karakter-karakternya ini memiliki tubuh yang keras-keras. Bahkan peluru saja tidak bisa menembus badan dari karakter-karakter yang ada di Dragon Ball. Memakai rok pendek anti gaya gravitasi. Nah, ini adalah hukum anime yang paling curang, gimana enggak ya? Ada cewek terbalik atau adegan dimana cewek itu memakai rok dan gerakannya itu harusnya membuat rok cewek itu terangkat. Tapi semua itu tidak terjadi di hukum anime. Ada emang beberapa yang tetap dengan hukum gravitasi Newton. Tapi banyak juga adegan-adegan yang membuat rok para cewek ini tidak terangkat. Gak logis emang sih. Sebagai penonton kita wajib demo lah ya. Hal ini gak bisa dijelasin ya. Satu-satunya penjelasan adalah itu anime bukan anime fanservice atau anime ecchi. Biasanya hukum gravitasi anime hanya untuk anime-anime bertema slice of life atau anak-anak, yang dimana gravitasinya tidak berlaku untuk rok wanita. Susah-susah belajar rumus gravitasi kagak berlaku di anime. Mending Newton ini ketimpa durian aja daripada ketimpa apel. Pubertas yang sangat luar biasa. Ini jarang terjadi, tapi emang bener coy, pubertas di anime itu emang bener-bener luar biasa. Untuk kasus pubertas cowok ada di dalam anime Dragon Ball. Dulu Goku itu pendek banget coy, bahkan badannya itu bener-bener bocil, tinggi sepinggang orang dewasa ya kagak ada coy. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, tubuh dia tiba-tiba tinggi, seakan-akan autor pengen ngubah desain karakter, tapi dengan cara pubertas yang gak logis ini coy. Di anime lain ada juga coy, yaitu di SAO, terjadi ke adiknya si Kirito. Waktu kecil dia ini masih kayak loli lah ya. 1 tahun kemudian, gila, udah tiba-tiba punya boba yang bisa dikenyot coy. Siapa di sini yang pengen ngenyot Suguha? Cabul-cabul. Bukan hanya itu saja ya, ada di anime lain lagi nih, yaitu si karakter Hotaru dari anime Non Biyori. Umur 10 tahun, tubuhnya masih kayak anak kecil. Tapi 1 tahun kemudian, gila, tiba-tiba udah punya boba coy. Bahkan nih anime sempat jadi meme yang terkenal di kalangan pecinta anime. 5 menit di anime, 12 episode di dunia nyata. Separah-parahnya Tsubasa mau nendang sampai habis berepisode-episode di Dragon Ball, ini bener-bener hal paling tidak masuk akal coy. Dikarenakan waktu di cerita hanya tersisa 5 menit, tapi kita butuh 12 episode untuk menonton adegan 5 menit itu coy. Nah, adegan ini berada di Frieza Saga, waktu planet Namek mau meledak. Disitulah cooldown dari planet Namek mau meledak itu hanya membutuhkan 5 menit saja. Karena itu Goku harus cepat-cepat menyelesaikan pertarungannya dengan Frieza. Tapi ya, kita para penonton butuh waktu 12 episode sejak diberitahu umur planet Namek hanya 5 menit lagi. Sampai planet Namek emang bener-bener bakal meledak. Tapi sebelum itu ya, gue masih ingat dulu Goku itu bakal datang 30 menit lagi untuk menolong teman-temannya yang sedang berjuang melawan Frieza. Tapi 30 menit itu menghabiskan waktu 3-5 episode kalau nggak salah ya. Dan dulu itu ya, kalau kalian tahu, seminggu cuma bisa nonton 1 episode. Bayangin, di anime cuma butuh 30 menit. Kita nunggu sampai berminggu-minggu anjay. Nah, di One Piece juga seperti itu sebenarnya coy. Jadi sejak pertama kali Luffy menjadi bajak laut dan sampai sekarang,
Di anime, umur Luffy menjadi bajak laut hanya 5 tahun, tapi di dunia nyata kita menghabiskan 1000 episode dan bahkan 25 tahun untuk melihat Luffy yang sekarang ini, coy. Yang dimana dia ini hanyalah seorang bajak laut sejak 5 tahun yang lalu. Agak lain emang anime satu ini. Posisi mulut di pipi. Nah, mungkin kalian bakalan banyak yang bingung, itu posisi mulut anime kalau pas di samping kok begitu sih? Ditambah aneh lagi kalau kalian melihat video produksi ketika para animator mengerjakan scene ini. Itu bener-bener logika kagak dipakai. Logika konyol ini sebenarnya bermaksud untuk menggambarkan karakter dari samping yang lagi berbicara. Karena kalau dibikin realistis ya, bakal lebih aneh lagi gambarnya. Karena itulah para animator lebih memilih untuk menggambar sebuah mulut di bagian samping, agar lebih jelas kalau karakter ini sedang berbicara. Untung anime itu 2 dimensi, kebayang kagak kalau penggambaran seperti ini itu ada di animasi 3 dimensi. Dan kalau kalian tahu, penggambaran mulut di samping itu kalau diadaptasi ke film live action itu bener-bener aneh banget, coy. Tidak terkejut ketika pindah ke isekai. Pernahkah kalian berpikir karakter isekai ketika pindah kok tidak terkejut sama sekali sih? Atau setidaknya ada yang merasa sangat sedih gitu? Karena dia harus meninggalkan semua hal-hal yang ada di dunia nyata, seperti teman-temannya, keluarga, dan hobi dia. Tapi memang ada juga anime isekai yang menyesal ketika pindah ke isekai seperti Make You Black Company. Nah, kebanyakan karakter-karakter yang tidak terkejut ini ada di anime-anime yang bertema isekai, tapi dengan cara pindahnya itu disummon, bukan bereinkarnasi. Inilah yang terjadi di beberapa anime-anime isekai saat ini. Contoh yang paling mencolok adalah di anime isekai Shinkanomi, di mana satu kelas mau dipindahkan ke isekai. Mereka dengan santainya setuju dengan keputusan itu. Gak ada gitu yang mikir, emak gua nyekolahin gua mahal-mahal, lu ke isekai ninggalin keluarga seenaknya gitu. Nah, Tate no Yusa juga seperti itu. Iya lu pengen jadi pahlawan, no urusin rumah kagak ada yang ngerawat. Mimisan. Seaneh-anehnya Boruto yang bikin kita pusing 7 keliling ya, adegan mimisan di anime ini emang bener-bener di luar logika. So iya lu Hiruzen, udah tua bukannya tobat malah korupsi. Mimisan kan lu? Nah, mimisan ini terjadi karena kepala atau otak karakter ini panas lalu mimisan berlebihan. Padahal di dunia nyata, lu terkejut melihat wanita seksi atau kalian sedang merasa dapat kesempatan dalam kesempitan pun tidak akan mimisan sama sekali. Nah, hal itulah yang bertolak belakang antara anime dan dunia nyata. Secara sains ya, emang benar ketika terangsang, tekanan darah itu akan meningkat tetapi tidak akan membuat orang itu mimisan. Tapi hal-hal kayak gini anehnya tidak hanya ada di anime saja, tapi ada beberapa di film-film Jepang atau adaptasi live action yang menerapkan hal mimisan ini ketika karakternya sedang mabuk wanita. Kayak mimisan di anime itu hanyalah sebuah joke circle negara matahari doang aja, bro. Karena emang kalian pernah gitu ngelihat film luar Jepang di mana cowoknya ini mimisan karena terangsang? Enggak kan? Dan paling parahnya di One Piece, coy, ini bener-bener realistis banget, coy. Mungkin kalian ada yang beberapa nganggep, mimisan doang gini mah buat komedi doang bang, kagak bakalan ngaruh ke karakternya. Jangan salah, coy, di One Piece bener-bener realistis. Si Sanji pernah mimisan. Nah, karena mimisan itu darahnya ini keluar banyak, bahkan dia ini sampai hampir mati karena mimisan tersebut karena kekurangan darah. Nah, kira-kira itulah logika-logika lucu di anime yang tidak masuk akal. Menurut kalian mana nih logika-logika aneh lainnya yang ada di anime? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User yang kemudian. Sampai jumpa di next episode.